Masyarakat hari ini disuguhi komedi yang menjadikan merendahkan orang lain sebagai bahan tawa, terutama body shaming, mengejek fisik, mengejek tampang manusia. Coba deh berhenti sejenak. Bayangkan wajah anak-anak kalian sendiri, orang tua kalian, dipakai sebagai bahan candaan publik. Masih bisa ketawa nggak? Pantas nggak? Ini ada yang menarik juga nih dari seorang komika melalui stand up comedy. Judulnya Menstrea, maksudnya stand up comedy itu dikasih judul Menstrea gitu. Ada beberapa pembicara sebetulnya, bukan satu orang. Nah, tapi diantaranya ada komikanya namanya Panji. Panji siapa lupa saya. Nah, yang menarik itu Panji itu pernah sebagai juru bicara Anies Baswedan. Kala itu. Juru kampanye lah. Iya, bisa jadi juru kampanye atau juru bicara, tapi dikatakan sebagai bukan juru kampanye, tapi juru bicara. Juru bicara. Peluk-pelukan sama Anies Baswedan. Kok masih perlu juru bicara? Anies kan jago bicara. Kan perlu juga. Jadi kayaknya deket banget tuh. Oh, deket ya? Mas Panji sama Mas Anies Baswedan. Iya, tapi iya. sebetulnya nggak apa-apa juga sih Pak ya. Orang deket sama orang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Seumuran kayaknya mereka ya? Jangan-jangan enggak lah tuan Anies lah. Anies ya? Jadi backgroundnya memang pernah menjadi juru bicara Anies. Ya sebetulnya nggak apa juga Pak. Jadi juru bicara siapa aja kan bebas-bebas aja manusia ini. Ya, itu kan menjadi salah satu motif orang berbicara tentang sesuatu. Oh iya Ya, bisa kan? jadi ya. Nah, karena kan kita lihat nanti yang dibicarakan siapa. Nah, Kan gitu. Iya. Akhirnya kita kan jadi tahu dia blok mana. Artinya kalau orang nggak ada kepentingan apa-apa membicarakan tentang sesuatu, nggak mau dia. Nggak mau ya. Pasti ada kepentingan. Iya. Apalagi dunia politik. Kan? Aduh, dunia politik Indonesia ini emang Besar dengan kepentingan. Apa? politik itu pasti penting. Kepentingan. Itu dia. Kita lihat Pak ya. Baik. Kita lihat kedekatannya Panji dengan Anies Baswedan. Ada videonya? Ada. Anies Baswedan, Panji jelas bukan aktor netral, jelas punya kepentingan politik. Masalahnya bukan pada pilihan politik, itu sah. Masalahnya posisi politik itu dibungkus sebagai humor, seolah candaan. Padahal arah dan target kritiknya konsisten. Ini bukan lagi komedi polos, ini framing. Sebagai anak abah, Panji kerap memainkan peran khas, menyerang lawan politik lewat lelucon, menyederhanakan isu kompleks jadi bahan tawa, lalu berlindung di balik tameng klasik. Ini kan cuma bercanda. Di titik ini, komedi berubah fungsi. Bukan lagi sekadar hiburan, tapi instrumen pembentuk emosi publik, tertawa diarahkan, kemarahan dipoles, dan sentimen politik disalurkan tanpa harus jujur. Sebagai anak abah, dia sedang main agenda politik. Ketika kritik politik datang lewat gimmick komedi tanpa transparansi posisi, publik berhak curiga, ini satire independen atau pesanan agenda politik. Karena pada akhirnya, bukan soal lucu atau tidak, tapi publik berhak tahu siapa yang sedang bicara, dari posisi apa, dan untuk kepentingan siapa. Ternyata disebut anak abah juga Panji itu. Panji itu memang seorang komika stand up comedy itu sebetulnya sebuah kegiatan yang seperti melawak gitu loh, Itu dia. tapi sendirian. Cuma tadi saya kan dikasih judul Menstrea kan? Lain, kalau yang kita lihat tadi bukan dalam konteks Menstrea, tapi dalam video yang memperlihatkan kedekatan Panji dengan Anies Baswedan Gitu. Jadi memang lelucon itu ternyata bisa juga diarahkan Pak. Karena kan banyak audiensnya Pak. Iya. Audiens itu mendengar lelucon komika tuh bayar Pak. Itu dia. Iya. Nah di dalam pembicaraan si komika itu ternyata bisa membersit atau bisa ada apa namanya pesanan istilahnya. Iya. Betul. Dia mau merendahkan siapa, mau menyalahkan siapa, mau jadi di dalam pembicaraan sebagai satire itu memang bisa diduga malah bisa merugikan pihak lain. Menurut saya gimana Pak? Kalau saya lihat kedekatan dia dengan Anies, ini bagi Anies dia ini jadi corong aja Pak. Oh jadi corong, semacam corong. Corong gitu, saja, sebetulnya itu buah pikiran Anies. Disalurkan melalui dia. Jadi ada rekayasa skenario gitu Pasti Pak. Pak, pasti ada itu. Artinya, Mau ngomong apa lu? iya, Gitu kalau ya. Anies ngomong langsung kan mungkin, wah ini Anies apa-apaan. Kan gitu, Pak, ya. Nah, dia carilah Jadi, penyalurannya. Tapi ini dugaan ya Pak ya? Ya, saya duga, Ini ya. dugaan. Anies hadir loh. Anies Ada, hadir. dia cari itu, dia cara Menstrea itu. Ya. Ada. Oh, kan? Hadir. Nah, kita lihat ya Pak ya. Nanti kita lihat bagaimana
siapa itu namanya, Panji itu berseloroh dalam komika itu, dalam stand up comedy yang ada dugaan merendahkan manusia lewat body shaming gitu, Pak. Kalau dia bawaan lahir istilahnya, itu kan berarti menghina orang tuanya juga, Pak. Bukan hanya itu, Pak, menghina penciptanya. Nah, Sebenarnya iya, itu menghina lebih jauh lagi. sang pencipta. Kalau dia percaya. Ya, kalau dia percaya. Kan ada orang nggak percaya Ada. sama pencipta. Banyak sekarang, Pak. Iya kan? Iya. Kita lihat, Pak ya. Baik. Filmnya si Panji itu dalam komika itu atau stand up comedy itu. Gibran ngantuk ya? Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya? Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya? Ya karena ngantuk kan dia ya? Jadi si Panji itu sepertinya ngeledek gitu loh, Pak. Ngeledek penampilan fisiknya Gibran. Mas Gibran Wakil Presiden. Gibran ngantuk ya? Oh, salah nada gitu katanya. Tapi ini menurut keyakinan saya. Sambil si Panji itu memperlihatkan mimik muka yang bagaimana pada saat Gibran itu memberikan penghormatan. Ya, tadi Pak Yasin benar itu. Kalau seseorang menghina penampilan fisik seseorang, itu sama artinya dengan lebih jauhnya menghina penciptaan Tuhan. Iya nggak, Pak? Iya, tapi saya heran ya. Iya. Kenapa apa namanya ini, Pak? Panji. Panji ini kok bisa sampai ke titik itu ya? Oh, Panji itu memang komika, Pak. Komika unggulan lah istilahnya. Ya tadinya kan dia berkomikaria, nggak membawa apa pesan ya kan? Awalnya ya komika biasa kan, karena udah populer, diminta orang untuk jadi komika yang bisa mempengaruhi pendapat orang, Itu dia. untuk anti terhadap seseorang, pro pada seseorang, kira-kira begitu. Ini kira-kira. Gitu. Jadi kelihatan sekali ada pesan yang mau dia bawa ya. Iya, ada, Pak. Pesanan orang itu disampaikan. Iya, pesanan tertentu ya, kan? dengan maksud tertentu gitu. Tetapi seseorang menghina penampilan fisik seseorang itu bisa dikatakan zaman sekarang sebagai body shaming. Gitu. Ya, Pak ya? Iya. Menghina penampilan orang tuh nggak boleh, Pak. Saya yang melihat ini, Pak. Apa yang disampaikan oleh Panji itu betapa dangkalnya dalam pemikiran dia. Ya. Apakah itu dangkal pemikiran dia atau memang dia sengaja? Seorang jangan dilihat secara berdasarkan fisik. Iya. Tetapi apa yang sudah dilakukan buat masyarakat, kan gitu. Betul. Nah, Panji apa sih yang bermanfaat buat masyarakat? Ya lawakannya mungkin, Pak. Lawakannya dia yang dapat duit, Pak. Iya. Bukan kita. Iya. Ya kan? Kalau lawakan lucu ya kita ketawa lah, Iya, gitu ya. iya. Tapi tidak menyinggung siapa-siapa, gitu loh. Iya. Tapi kalau dia itu cari duit di situ, gitu loh. Ya. Tugasnya cari duit, bukan menyenangkan masyarakat. Gitu. Masyarakat malah menyumbang dia untuk bisa dapat duit. Iya. Nah, dia hanya segitu prestasinya untuk masyarakat. Pak, sedangkan yang di Ina. di dalam komika stand up komedinya itu sudah begitu banyak manfaatnya dan itu dirasakan. Itulah anehnya orang-orang setinggi itu pendidikannya, tapi ternyata pemikiran nalarnya ya. Kalau Pak itu nggak setuju hati nuraninya ya, tapi kita anggaplah itu umum, hati nuraninya itu ternyata sangat rendah sekali. Jadi sebetulnya, Pak, komika atau stand up komedi itu juga salah satu bentuk seni. Iya. Tetapi seni itu harusnya bisa memberikan pencerahan bagi orang yang mendengar dalam hal ini komika ya, Pak. Misalnya dia menjelaskan secara komedi,
secara gaya komedi tentang sesuatu, tapi tidak boleh ada unsur penghinaan. Iya. Artinya justru bisa mencerahkan pendengarnya untuk dari lawakannya itu sehingga orang tercerahkan gitu. Iya. Kan bisa Pak? Bisa. Karena seni itu sebetulnya juga bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Ya memang salah satunya bisa juga untuk mencaci maki, menghina atau merendahkan orang, atau segala macam. Nah itu yang sebetulnya nggak kita kehendaki. Iya, jadi memang kalau orang menghina directly Pak, langsung, itu kan kelihatannya langsung bereaksi orang ini. Tapi kalau melalui lawakan atau komedi, itu kan menitipkan pesan jelek, tapi dia bersembunyi di balik lawakan. Ya, sebenarnya nggak gentle itu Pak. Kita lihat Pak ya videonya ya, berikutnya tentang pendapatnya seorang perempuan, ahli pendidikan sebenarnya ini. Masyarakat hari ini disuguhi komedi yang menjadikan merendahkan orang lain sebagai bahan tawa, terutama body shaming, mengejek fisik, mengejek tampang manusia. Coba deh berhenti sejenak. Bayangkan wajah anak-anak kalian sendiri, orang tua kalian, dipakai sebagai bahan candaan publik. Masih bisa ketawa nggak? Pantas nggak? Kalau itu terasa tidak pantas, selamat, nurani Anda belum mati. Bercanda itu ada batas yang tidak boleh dilewati. Menghina tampang manusia itu bukan masalah selera humor. Itu menghina karya Tuhan. Yang kalian tertawakan itu ciptaan Tuhan. Bawaan yang tidak bisa diubah. Well, Dr. Tompi mungkin bisa ya, tapi justru beliau sendiri ikut menyampaikan keprihatinan dan menegaskan itu bukan kritik yang cerdas. Karena lucu itu bukan kejam, kritik itu bukan penghinaan. Stand-up komedi adalah seni, ada tanggung jawab moral di dalamnya. Public figure adalah panutan. Apa yang mereka ucapkan akan dinormalisasi, ditiru dan dianggap sah. Seperti kata Guru Gembul, realita hari ini pahit. Bisnis kebencian memang lebih laku, sudah jadi industri, lebih cepat viral, lebih cepat menghasilkan uang. Tapi pertanyaannya, apa semua cara boleh dihalalkan demi tawa dan bayaran? Pendidikan karakter bangsa tidak hanya dibentuk di sekolah, ia dibentuk setiap hari dari tontonan yang kita rayakan. Manusia Indonesia seperti apa yang mau kita ciptakan di ruang publik? Netizen Indonesia sudah dikenal sebagai yang paling tidak beradab se-Asia Tenggara. Masa stand-up komedi pun kita mau juara dengan cara paling culas, paling murahan dan tidak berkelas. Coba bandingkan dengan komika seperti Max Amini atau Zarna yang dari India. Itu lucu, yang cerdas, beneran menghibur, menyatukan manusia, bahkan dari berbagai bangsa. Bukan memecah belah bangsa. Hidup memang perlu uang, tapi uang yang halal. Bisnis kebencian laku karena ada yang membayar. Mungkin sudah saatnya NGO dan CSR perusahaan membayar buzzer positif untuk menyeimbangkan ruang publik, agar generasi muda tidak tergiur menjual kebencian demi cuan. Jadi disebut juga oleh ibu itu ya, Guru Gembul itu mengatakan, Guru Gembul apa Pak? Ada yang suka YouTuber juga itu, Guru Gembul itu. Dia mengatakan bisnis kebencian itu sekarang betul-betul bisa mendatangkan uang. Kok bisnis kok kebencian itu gimana sih Pak? Menurut Pak gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya saya melihatnya gini Pak, bahwa manusia Indonesia saat ini, kan apalagi dikatakan kita adalah netizen yang paling sadis ya? Sadis di seluruh dunia, di Asia Tenggara bahkan, ya kan. Dan kalau kebencian menjadi salah satu cara untuk mencari uang, itu saya jadi bingung itu, mereka mau kemana, tujuannya apa sih Pak ya? Ya tadi itu Pak, tujuannya itu dalam konteks politik sini Pak, gitu. Supaya pihak tertentu dalam konteks politik itu bisa menjelek-jelekan, bisa memuji-muji gitu. Nah, kalau di sisi lain dia menjelekan supaya orang terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan kejelekan itu. Kemudian orang yang awalnya simpati menjadi tidak simpati. Sebetulnya begitu aja Pak. As simple like that gitu. Iya, itu maksud saya, dalam kondisi dia menghina seperti ini, misalnya Mas Gibran menuntut, boleh nggak ya kira-kira? Iya boleh, tapi ternyata Mas Gibran nggak akan nuntut. Ya? Biarkan aja gitu. Apa. Ini justru yang nuntut itu orang-orang lain sebetulnya. Ada udah pelaporan kalau sudah ya. Terhadap Mas Panji ini. Iya. Tapi kita lihat juga
seberapa jauh kemudian akan menjadi valid gitu. Nah, sebetulnya yang kita ingin sampaikan melalui sekarang yang kita bicarakan ini adalah, saya rasa body shaming itu janganlah kita lakukan. Body shaming itu penghinaan secara fisik itu nggak boleh, Pak. Tapi kalau kita mau mengkritisi jalan pikiran orang nggak apa-apa. Gitu Pak ya? Iya betul. Jadi Pak. Janganlah body shaming. Iya ya, saya setuju. Nggak boleh lah. Pak.